Saya di sini tuh lama sekali sama profesor. Jadi saya mau curhat tentang seni ya, seni memaknai Quran. Ada ulama yang cari aman. Jadi kalau nafsir Yasin, Alif Lam Mim ya wallahu a'lam. Dan itu bagus karena ya siapa yang nggak tahu kalau wallahu a'lam. Ada yang nekat. Nekat itu nebak-nebak A itu apa, Lam itu apa, Mim itu apa. Ini ya tepat-tepaan, bisa dianggap klenik, bisa dianggap dukun. Tapi dari sekian tafsir itu, saya cenderung ngikuti teori umum bahwa andaikan Anda orang Indonesia, kalau mau menjelaskan anak-anak, ini saya beri penjelasan A sampai Z, ABCD gitu. Jadi memaklumatkan bahwa kita akan mengkaji itu secara tuntas. Mungkin dalam kultur kita, wes tak terang no A sampai Z, wes tak delok mulai rambut sampai sikil, sudah saya lihat mulai rambut sampai kaki. Nah, jadi itu ibaratun anil idoh bikulil wuduh. Jadi itu dianggap penjelasan yang begitu detail. Sehingga alif lam mim itu ya dianggap kayak pokoknya Quran ini menjelaskan ABCD. Itu mukhotobnya, itu pasti paham maksudnya demikian. Terus kedua menyangkut apakah yang dihentikan Allah, yang difirmankan Allah itu mewakili atau kuliah. Kuliah itu mewakili totalitas. Misalnya begini, kalau kita nikah sama perempuan, misalnya namanya Sri gitu. Bisa saja punya adik namanya Dwi atau punya mbak namanya Dwi. Lama-lama kadang misalnya kita nyesal sebagai manusia. Kok cantik adiknya itu atau cantik mbaknya itu. Kemudian Islam melarang wa antasma'u binal ukhtaini. Kamu tidak boleh menikahi dua bersaudara secara langsung. Tapi itu pun kalau kamu anggap sebagai panduan hukum itu bahaya. Karena melahirkan pertanyaan, gimana kalau ponakan dan buliknya? Jadi kita nikahi istri, buliknya masih cantik, terus kita nikahi juga, boleh enggak? Sebab itu zaman Rasulullah SAW ketika baca ayat wa antasma'u binal ukhtan, zaman itu Nabi menambahkan juga kamu nggak boleh nikahi perempuan plus buliknya. Sehingga wa antasma'u binal ukhtan itu dianggap ibaratun an hurmatil jam'i binal mahromen. Itu dianggap pelarangan menikahi dua perempuan yang ada unsur apa? Lalu pertanyaannya, kenapa Allah hanya menyebut dua saudara? Karena yang potensi masih sama-sama cantik ini dua saudara. Jadi Allah tidak perlu melarang wa antasma'u bainal mar'ati wa jaddatiha. Karena kalau itu kan orang-orang agak-agak waras kan kira-kira gitu. Masa tertarik cucunya karena umur 17 juga tertarik mbahnya yang 80 tahun. Kira-kira tidak usah dilarang juga nggak kepikiran kan gitu. Tapi kalau saudara kan kepikiran. Makanya banyak kalau mbaknya mati, wong Jawa itu ngeduni, mbaknya meninggal terus nikah adiknya. Kadang adiknya meninggal juga, nikah adiknya lagi. Jadi kalau orang tuanya masih nekat bisa habis anaknya. Saya pernah punya teman tuh mbaknya dinikahi mati, nikahi lagi adiknya mati. Lu adik ketika mau dinikahkan lagi, saya tantang itu habis anak kamu kalau gitu. Nah, sehingga kita yang nekuni fikih itu tahu wa antasma'u binal ukhtan itu bukan harus ukhtan. Ya, makanya terus ulama mengingatkan bahayanya berpegangan Quran nggak didampingi ulama karena nanti akan bilang yang diharamkan Quran itu al-jam'u binal ukhtain, hanya mengumpulkan dua saudara, berarti sama boleh sama mbah boleh, itu bahaya sekali. Karena memang zaman itu Nabi hanya menambahkan wala binal mar'ati wa ammatiha, wala binal mar'ati wa kholatiha, juga enggak boleh menikahi perempuan plus boleh baik dari bapak maupun boleh dari apa? Ibu. Nabi zaman itu tidak menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha karena dikira itu normalnya orang pasti tidak kepikiran nikah perempuan plus mbahnya karena umurnya pasti terpaut jauh. Kemudian ada lagi misteri tafsir yang pasti ulama itu beda. Misalnya begini, dalam cerita-cerita karomatul aulia, dan kita yang nekuni ilmu itu kita percaya. Soal yang nggak percaya ya monggo, ini kan ada teks Quran dan hadis. Ketika seorang Nabi Muhammad SAW di alam arwah, karena di hadis Mi'raj Nabi juga sering ketemu para nabi, di antaranya ketemu Nabi Musa, ketemu beberapa nabi. Itu hadisnya sahih bahwa Nabi sering ketemu para nabi di alam arwah. Dan ini punya efek di kitab tafsir nanti. Ada ayat tentang pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Singkat cerita di kitab-kitab wali diterangkan, suatu saat Nabi itu dikomplain oleh Nabi Musa karena beliau ngendikan ulama umati ka'ambiyai Bani Israel. Kualitas ulama umatku itu sama dengan kualitas nabinya Bani Israel. Ini kan memancing sentimen. Kata Nabi Musa, benar saja masa saya Nabi kok disejajari ulama.
Dijajari ketua direktur tadi, direktur studi Quran kan nggak terima. Saat Nabi setara dengan LC MUI kan nggak terima. Dan itu menurut saya bagus, Nabi Musa nggak terima. Itu saya sendiri juga nggak terima. Akhirnya buktinya apa? Dalam cerita wali itu dipanggillah lagi Imam Ghazali. Di cerita wali itu kata Imam Ghazali, nama kamu siapa? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Jawabnya panjang sekali. Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Terus Nabi Musa, loh saya tanya nama kamu, kamu cerita bapakmu, mbahmu, madhabmu, daerah kamu. Kepanjangan, tanya nama ngomongnya panjang. Kata Nabi Musa, kata Imam Ghazali, Anda juga gitu di depan Allah yang hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa. Anda jawabnya kepanjangan, qala ya asaya atawakkau 'alaiha wa ya ala gunami wal yafiya ma'arifu ukra. Padahal Allah hanya tanya yang di bawah kamu oleh tangan kanan itu apa Musa? Ini tongkat saya tak pakai ini, tak pakai gini, tak pakai gini. Masih ada dan lain-lain wal ya ma'arifu ukra dan masih banyak kepentingannya. Akhirnya Musa itu sadar. Ini di depan Allah yang Maha Tahu. Itu aja engkau beri penjelasan berlebih, apalagi saya di panjenengan. Jika di cerita itu Nabi Musa, ya betul, umat kamu memang pinter-pinter gitu. Pokoknya dia ngakui, beliau ngakui. Tapi dalam perspektif ilmu Thariqah, tafsiran seperti itu tidak diikuti. Yang diikuti adalah kalau kita ketemu rektor, misalnya nyuwun sewu, satpam dipanggil rektor, atau dipanggil ketua badan wakaf, atau menteri dipanggil presiden, atau murid dipanggil guru, itu kan bawaannya grogi. Dan mulai dulu orang-orang bijak, saya kenangan saya dengan Kiai Haji Maimun Zubair, dengan bapak saya sendiri. Orang-orang bijak kalau manggil santri atau bawahan dengan keadaan grogi itu mesti tanya yang nggak penting, supaya groginya hilang. Mau nang jalan macet, gimana di jalan tadi macet? Gimana di daerah kamu musim apa? Setahu saya ulama-ulama top atau rektor atau siapa saja kalau yang bijak, nanya anak buah itu yang nggak penting dulu. Gimana lancar di perjalanan, datang jam berapa, sehat-sehat saja. Karena bawaan itu takut. Nah, ketika Nabi Musa ini takut, Allah itu mengikuti sunnahnya manusia. Kalau takut ya jangan tanya yang penting dulu. Kamu bawa apa? Ya dijawab, bawa tongkat. Jadi itu sebetulnya hanya ilmu psikologi, bahwa kalau orang takut itu ya ditanya yang ringan-ringan. Lagi-lagi ini ilmu. Jadi analisis tafsir itu tidak ada selesainya dan semuanya butuh perangkat. Hanya perangkat itu adalah fitrah salimah. Makanya dikatakan Pak Rektor tadi benar bahwa orang bisa memahami Quran kekuatan angin dengan cerita angin seperti ini. Jadi cerita Pak Warsono Muhammad juga gitu, Warsono Muhammad semuanya sama. Sehingga memaknai Quran itu baik dengan ilmiah maupun dengan fitrah salimah itu akan sama-sama menelurkan makna yang sahih asal berlandas riwayat yang sahih. Saya punya sekian cerita tentang ulama-ulama dulu kalau ngartikan ayat. Misalnya Imam Syafi'i, beliau nekuni fikih. Beliau menghentikan orang yang tayamum di tengah perjalanan padang Sahara yang karena tidak menemukan air. Itu boleh tayamum kalau sudah tidak menemukan air. Syaratnya dia nyari-nyari dulu. Nyari-nyari dulu. Ditanya, kenapa harus nyari-nyari dulu padahal ini di padang pasir? Jawabnya Imam Syafi'i itu sederhana. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif. Allah itu ngendikan falam tajidumaan, kemudian Anda tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan itu setelah mencari. Kalau tanpa mencari namanya lam ya'rif, tidak tahu. Ketika Allah ngendikan falam tajidumaan, artinya harus ada sabut tolak, harus mencari-cari dulu, baru menyimpulkan tidak menemukan. Jangan langsung tayamum tanpa mencari. Karena Allah ngendikan falam tajidumaan, kemudian kalian tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan itu ada mencari dulu sabut tolak. Begitu di semua ayat. Lalu saya mulai 2002 atau 2003 saya sering sama Profesor Zaini, beliau bahkan sering di kontrakan saya di Wonokromo di Pleretan. Kalau nggak tuntas dibahas dulu di bekas kantor rektorat ya, di atas itu. Saya di UI Press di bawah, Pak Zaini di atas, dan tiap hari ketemu. Saya intensif sama beliau itu ada 4 tahun. Makanya terjemah ini yang dulu saya ada ikut, yang direkonstruksi hampir 40%. Karena berdebat terus, terutama fikih. Akhirnya kita misalnya, ini curhat ya supaya sekaligus lapor ke Profesor Quraish Shihab, apa yang kita lakukan. Jadi UI sudah lama sekali terbitkan tafsir Quran, pernah induk kemenang, juga pernah setengah induk setengah ikut, juga benar-benar akhirnya mandiri. Semoga perhitungannya bukan pasar, tapi semoga, saya tidak tahu kalau hitungannya pasar itu tidak wilayah saya, tapi semoga tidak lah.
tentang bolehkah memanfaatkan cerita Israiliyat untuk